Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Zawani. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini masih bisa share lagi kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga yang pekerjaannya hanya di rumah saja. Nah, ini kegiatan saya di sore hari ya teman-teman. Ini saya melihat Pak suami lagi menukang di belakang rumah, ternyata mau bikin pintu lemari ya. Sebenarnya pintu lemarinya itu udah lama dan udah lapuk, tapi masih bisa digunakan untuk tempat mainan anak-anak, kemudian tempat peralatan tukang Pak suami. Lanjut setelah itu saya mau angkatin jemuran ya teman-teman, angkatin pakaian saya yang udah saya jemur pagi tadi. Nah, ini udah sore jadi mau saya angkatin. Nah, ini pakainya udah kering kali ya teman-teman, karena satu hari udah dijemur, jadi ini udah kering semuanya. Di sini saya mau lipat-lipatin kain dulu ya, ditemenin sama si putih tuh. Nah, si putih biasa kalau saya lagi berkegiatan dia selalu nempel dan mau dekat. Ini saya tag videonya di hari Sabtu sore ya, karena di hari Sabtu itu kan semuanya pada libur, Pak suami libur, anak-anak juga libur. Jadi kami sore hari ini tuh pada ngumpul di rumah ya teman-teman. Jadi rencananya sih sore hari ini tuh saya mau buat cemilan ya. Mau goreng pisang dikasih sama tetangga saya ya yang ngontrak di sebelah rumah saya. Dia tuh baru pulang dari kampung waktu liburan kemarin ya. Jadi pulangnya itu bawa pisang dan saya dikasih pisangnya tuh apa ya lumayan besar-besar sih dan memang pisang untuk digoreng. Jadi rencananya nanti mau saya goreng karena biasanya kalau sore hari itu di hari libur Pak suami tuh minta bikinin cemilan ya mau untuk dimakan gitu. Nah, lanjut setelah saya lipatin pakaian, di sini saya mau pilih-pilih pakaian yang mau diantar ke laundry ya. Pakaian di laundry ini semuanya nggak saya antar. Ada sebagian pakaian yang saya gosok atau saya setrika sendiri. Yang saya antar ke laundry itu biasanya pakaian kerja, pakaian sekolah anak-anak, dan pakaian untuk pergi-pergi gitu. Jadi kalau untuk pakaian di rumah seperti daster atau baju-baju kaos itu saya setrika sendiri. Biasanya saya kalau antar laundry itu 1 minggu sekali ya. Saya kumpulin dulu pakaiannya. Jadi hari Sabtu sore itu baru saya antar ke laundry, kemudian Minggu sore saya ambil. Setelah selesai saya pilih-pilih pakaiannya, di sini saya letakkan dulu di sudut ya. Nanti setelah anak saya mandi baru diantar. Lanjut, ini udah selesai ya. Nah, di sini saya mau goreng pisang dulu. Nah, ini dia pisangnya ya teman-teman. Pisangnya tuh besar-besar. Kalau di tempat teman-teman ini namanya pisang apa ya? Boleh komen di kolom komentar ya. Kalau di saya bilang sih ini namanya pisang kepok ya teman-teman. Ini pisang kepok ini enak digoreng, enak juga untuk dibuat kolak ya. Tapi di sini mau saya goreng aja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya motongnya juga kecil-kecil supaya mudah nanti makannya. Saya gorengnya pakai tepung beras ya. Nah, nanti tepung berasnya ini saya kasih telur 1 butir supaya renyah nanti waktu goreng pisangnya. Ini saya kasih garam sedikit, kemudian saya kasih air dan saya aduk-aduk. Ini terserah ya keencerannya mau encer ataupun mau agak kental. Tapi saya di sini mau agak kental sedikit, yang enggak terlalu encer. Nah, lanjut di sini saya mau goreng pisangnya. Saya mau panasin minyaknya dulu ya. Siapa nih yang tim suka makan goreng pisang? Kalau di keluarga saya sih, kalau digoreng pisangnya lumayan suka ya. Tapi kalau untuk diolah itu suka sih, tapi yang enggak terlalu terlalu congok lah kalau makan gitu. Nah, ini mau saya goreng-goreng dulu pisangnya. Pisangnya ini manis ya teman-teman, enak kali. Mungkin ini pisangnya yang masak di pohon, jadi pisangnya itu manisnya itu yang manis asli pisang gitu, bukan manis yang karena manis pisang masih muda diperam gitu ya. Nah, ini udah selesai tuh gorengan pertama.
Lanjut di sini mau saya goreng lagi untuk gorengan kedua. Ini tadi saya goreng 4 ya pisangnya, tapi jadinya lumayan banyak. Nah, ini bisa kami makan satu keluarga. Ini saya goreng-goreng dulu. Saya biasa memang pakai tepung beras ya teman-teman, itu biar tepungnya tuh renyah gitu. Nah, ini gorengan pertama udah matang, saya letakkan di piring, lalu nanti saya siram susu di atas pisangnya dan saya taburi sama mesis ya. Kalau seperti ini tuh ini favorit keluarga saya banget teman-teman. Mungkin sekali duduk ya pisang ini habis dimakan. Nah, ini untuk gorengan kedua juga udah mulai mateng. Ini mau saya angkat dulu ya. Nah, ini Pak suami udah nungguin ini pisangnya matang, jadi mau saya hidangkan dulu untuk Pak suami. Kalau Pak suami goreng pisang seperti ini suka ya. Nah, ini lagi masih panas pun Pak suami makan. Katanya sih enak ya. Itu makanya Pak suami 2 kali jempolnya itu bilang enak gitu. Jadi saya senang juga sih kalau memang makanan atau masakan saya dibilang enak itu kayaknya apa ya, semangat untuk masak lagi. Nah, ini Pak suami lagi makan sambil kami ngobrol-ngobrol ya. Nah, ini lanjut setelah Pak suami selesai, gorengan pisangnya juga udah selesai. Ini mau saya letakkan di piring ya. Ini nanti untuk anak-anak saya. Nah, si adik ini nggak ada di rumah ya, lagi pergi les. Jadi nanti biasanya kalau pulang les itu dia cari-cari makanan teman-teman. Makanya ini mau saya siapin dulu. Saya kasih susu lagi di atasnya dan saya taburi mesis. Kalau si adik ya di rumah itu memang selalu suka ngemil ya teman-teman. Makanya saya itu kalau di rumah itu stok makanan itu memang harus ada ya. Ini saya taburi mesisnya lumayan banyak karena si adik biasanya kalau makan itu lebih suka mesisnya ya teman-teman. Nah, ini anak saya si adik udah pulang ya teman-teman. Dia seneng banget kegirangan karena udah saya siapin goreng pisang yang dikasih mesis seperti itu. Ini memang kesukaannya ya. Makanya waktu dia masuk ke rumah langsung nampak pisang goreng itu ya langsung disantap aja teman-teman. Nah, ini Mbak Pina juga ikut makan ya karena anak saya itu memang kedua-duanya tuh suka ngemil teman-teman. Jadi jangan kaget lah ya nengok badan anak saya tuh yang gendut-gendut, karena di rumah itu memang ya itu harus ada stok makanan dan suka ngemil gitu. Nah, ini Pak suami nggak mau lagi makan pisangnya ya karena katanya udah kenyang, tadi udah makan banyak. Nah, ini Pak suami juga udah mandi dan katanya mau pergi jalan ya. Jadi di sini kami saya anak-anak itu lagi cerita-cerita, lagi ngobrol-ngobrol, menceritakan ya tadi kejadian mereka waktu pergi les dan pulangnya seperti itu. Seperti inilah ya teman-teman, keluarga saya ketika hari libur, saat-saat seperti inilah yang jarang-jarang kami lakukan ya. Mungkin hanya Sabtu Minggu aja yang kami bisa ngumpul seperti ini. Kalau dari hari Senin sampai Jumat itu ya masing-masing lah teman-teman ya. Paling ngumpulnya itu di malam hari. Karena kalau dari pagi sampai sore itu ya anak-anak pergi sekolah, suami pergi kerja, saya di rumah. Jadi jumpanya itu ya sore hari sampai ke malam. Seperti itulah sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu ya kami bisa ngumpul seperti ini. Makanya saya usahakan kalau hari libur itu ya saya harus ada makanan di rumah. Saya dan anak-anak itu nggak membatasi jarak ya teman-teman. Maksudnya anak-anak itu ketika mereka ingin bercerita ataupun mereka ingin curhat itu ya saya dengarkan dan saya memberikan pengertian ya. Jadi anak-anak saya itu ketika ada masalah ataupun ketika mereka sedang membutuhkan sesuatu apapun itu mereka ceritanya ke saya ya. Jadi saya tuh nggak menutup untuk menahan anak saya ataupun melarang anak saya untuk bercerita kepada saya. Jadi mereka apapun itu nggak pernah mereka tutupin dan mereka selalu bercerita kepada saya teman-teman. Apalagi anak saya Mbak Pina itu kan udah memasuki remaja ya. Jadi apapun itu saya bilang pada anak saya, ceritakan apapun yang terjadi kepada saya, jangan sampai disimpan-simpan ataupun ditutupi. Makanya mereka itu kepada saya
ya seperti teman ya. Saya menganggap anak-anak saya juga bukan, eee, anak-anak, tetapi mereka adalah sahabat saya, teman-teman saya. Jadi kami ini ya, bukan sebagai ibu dan anak ya, tapi sebagai sahabat dan teman. Mungkin, di masa-masa anak saya ini kan udah beranjak remaja, dewasa, udah mulai mengenal, laki-laki, jadi harus cerita gimana, eee solusinya gitu. Jadi saya memberikan pengarahan, pengertian, jangan sampai nanti mereka terjerumus dan mereka tidak memahami mana yang boleh dan mana yang tidak. Jadi di sini mereka bebas dan mereka, sepuasnya lah bercerita kepada saya. Karena anak-anak itu biar jangan jauh dengan orang tua, jadi apapun yang mereka, ceritakan, mereka butuhkan kita tampung dan kita terima. Nah, di sini lagi bercerita Pak suami manggil, katanya udah sore dan pintunya disuruh ditutup. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.